Kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, kita yang mengaku beriman kepada Allah SWT, apakah kita sudah benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Ini suatu muhasabah, suatu pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada diri kita. Apakah cinta kita kepada Rasulullah begitu besar dengan cinta kita kepada yang lainnya? Cinta kita kepada Rasulullah, apakah begitu besar cinta kita melebihi anak, harta, jabatan, dan apa yang kita miliki di dunia ini? Dan sungguh besar keberuntungan orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, memiliki keimanan yang begitu sempurna. Dan barang siapa yang memiliki keimanan yang begitu sempurna, nanti di surga akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhibbu hatta yuhibbu hakuma ilaihi wa walidihi. Jangan mengaku cinta dan beriman kepada Allah, jangan mengaku cinta kepada Rasulullah, bila mana cinta kepada Rasulullah dia melebihi cinta kepada harta, anak, ataupun jabatan. Di suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabat dan para pengikutnya. Ada salah satu sahabat dari Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah menjawab, apa yang kau siapkan sebelum datangnya hari kiamat? Wahai Rasulullah, amatu billah wa rasulillah wa mahabbatullah mahabbatur Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, dan aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertanyaan ini, andai kata datangnya hari kiamat, sebelum hari kiamat itu tiba, apa yang kita persiapkan? Maka sebelum datangnya hari kiamat, perbanyaklah ibadah kepada Allah SWT. Benar-benar menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sunnahnya jangan kita tinggalkan. Hadirin sekalian jemaah dirahmati Allah. Salah satu ulama yang besar yang bernama Maulana bin Jabal, beliau berkata, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan tanda-tanda yang cinta benar-benar kepada Rasulullah memiliki dua perkara. Kata Maulana bin Jabal berkata, yang pertama, wa'adibul ansariyati. Kata Maulana bin Jabal, orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang pertama menjalankan syariat. Sungguh aneh, di zaman sekarang ini banyak pemuda dan pemudi yang mengaku cinta kepada Rasulullah. Dia cukup meyakini kepada Allah dan tidak mengakui hadis-hadis yang dibawa oleh Rasulullah, karena dia beranggapan bahwa hadis merupakan perkataan Rasulullah. Jadi tidak perlu menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Cukup mempunyai keyakinan kepada Allah,
tidak perlu beriman kepada Allah, tidak perlu sholat, apalagi menjalankan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan ajaran yang sudah keliru dan tidak benar. Ini terjadi zaman sekarang. Kita lihat di televisi, banyak aliran-aliran yang berbeda. Bahkan terjadi di zaman sekarang ini. Ia cukup meyakini kepada Allah, tidak perlu perintah sholat, tidak perlu menjalankan sholat, tidak perlu berhaji, tidak perlu zakat. Cukup ingat dan yakin kepada Allah, sudah cukup. Ini terjadi zaman sekarang. Ini merupakan kepercayaan dan keyakinan yang sangat sudah tidak benar, karena tidak tersesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita mengaku beriman kepada Allah, maka pantas dan wajib kita meyakini akan adanya Allah, dan kita mengaku beriman kepada Allah, menjalankan perintah sholat 5 waktu, walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Allah melihat kita, dan kita yakin Allah melihat kita. Di lain itu, kita selingi menjalankan apa yang disyariat oleh Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah yang dibawa sebagaimana yang Rasulullah praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hadir di majelis ilmu agar kita mendapatkan ilmu membuat kita dekat pada Allah. Bagaimana cara ilmu dekat pada Allah? Bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah? Hadir di majelis ilmu. Mumpung kita punya umur yang panjang, mumpung dalam keadaan kita dalam keadaan sehat, kapan lagi sebelum ajal datang kepada kita? Hadirin sidang Jumat dirahmati Allah. Kata Maulana bin Jabal yang kedua, wa ahluku Rasulullah, mengikuti ahlak Rasulullah. Khuluqul Quran, ahlak Rasulullah adalah Al-Quran. Di dalam bergaul kepada para sahabat, Rasulullah begitu baik, begitu rahmah dan tamah tawadduh, dengan senyum. Beliau tidak angkuh dan sombong. Bahkan Rasulullah, wa ma arsalna ilaka rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah membawa rahmat kita untuk semuanya. Maka pantas Rasul kita jadikan pedoman. Maka pantas Rasul kita jadikan sebagai pemimpin dan contoh untuk kita semua. Suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke pasar, dan di mana di pasar Rasulullah menjumpai seorang Yahudi yang di dalam keadaan buta. Apa yang Rasulullah praktikkan dan lakukan? Ia tidak segan-segan menyuapkan 1 sendok nasi ke dalam tubuhnya. Rutin setiap pagi Rasulullah pergi ke pasar. Ia lakukan apa yang lakukan kepada orang Yahudi tersebut. Padahal orang Yahudi itu berkata, Rasulullah pembangkang, Rasulullah pendusta, Rasulullah pemecah agama. Ia tidak tahu siapa yang menyuapkan ke dalam mulutnya. Suatu ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah SWT. Keesokan harinya, sahabatnya Abu Bakar Siddiq alaihissalam tidak pernah melihat Rasulullah. Akhirnya beliau datang ke rumah Rasulullah SAW. Ketika datang di rumah Rasulullah, Abu Bakar berkata, wahai anakku, adakah salah satu akhlak yang belum Rasulullah lanjutkan atau Rasulullah praktikkan atau Rasulullah lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Siti Aisyah berkata, ada wahai ayah. Setiap pagi ia datang ke pasar menemui orang Yahudi yang dalam keadaan buta. Ia tidak segan-segan menyuapkan nasi ke dalam tubuhnya. Akhirnya keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar datang ke pasar dan menemui seorang buta Yahudi tersebut.
dan ia mempraktikkan dan melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Ketika Abu Bakar Siddiq ingin menyiapkan nasi ke dalam tubuhnya, orang Yahudi buta tersebut menghentak, mengelak suapan nasi dari Abu Bakar Siddiq. Yahudi berkata, "Wahai Tuan, siapa kau? Berani-beraninya menyiapkan nasi ke dalam tubuhku. Karena kau tidak seperti biasanya. Yang biasanya yang menyuapkan nasi ke dalam tubuhku orang yang berbadan wangi. Dan sebelum nasi ke dalam tubuhku, nasi itu sudah dilunakkan." Akhirnya Abu Bakar berkata, "Wahai Tuan, manusia yang suka kau hina, yang suka kau caci maki, yang suka kau ejek-ejek, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Orang Yahudi kaget dan terkejut. Lalu berkata, "Wahai Tuhan, kemana manusia agung tersebut yang tadi aku hina, yang tidak aku caci maki, dan aku katakan dia gila?" Wahai Tuhan, manusia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang Yahudi yang buta itu menangis dan menjerit-jerit dan berkata kepada Abu Bakar Siddiq alaihissalam, "Wahai Tuhan, saksikan hari ini, detik ini, saat ini, aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Tuhan, hari ini aku berkata, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Hari itu juga dengan akhlak Rasulullah, dengan perbuatan Rasulullah kepada Yahudi yang buta, dia masuk Islam. Hadirin sidang Jumat dirahmati Allah. Begitu mulia akhlak Rasulullah. Salah satunya menyuapkan dan berbagi kepada orang-orang Yahudi, walaupun Yahudi itu adalah musuhnya umat Islam. Rasulullah tidak memandang seperti itu. Ia tidak segan-segan menyiapkan nasi ke dalam tubuhnya. Kita itibar di dalam kisah ini. Kita koreksi tubuh hati kita ini. Bagaimana kalau ada di dekat rumah kita, sekeliling kita, sekitar kita, kita melihat ada fakir miskin, anak yatim, apakah kita bisa melakukan, mempraktikkan apa yang Rasulullah praktikkan kepada orang Yahudi? Ini pelajaran penting untuk kita. Ini baru satu contoh akhlak Rasulullah, belum yang lainnya. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk para jamaah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita iman yang begitu kuat, umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah, dan dijauh dari segala macam penyakit dan macam musibah. Dunia dalam kita dalam sehat dan selamat. Di akhirat kita terhindar dari api neraka Jahannam. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu wal ghafurur rahim.